Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Aslam Arisandi dari kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan saat benda tidak berubah geraknya karena gaya-gaya yang bekerja saling menyeimbangkan. Yang kedua ada macam-macam keseimbangan dan contohnya. Yang pertama ada keseimbangan statis. Benda dalam keadaan diam. Contohnya buku diam di atas meja dan lemari berdiri di lantai. Yang kedua ada keseimbangan dinamis. Benda bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya mobil melaju dengan kecepatan tetap. Lalu lift bergerak naik secara konstan. Lalu ada juga berdasarkan posisi benda. Yang pertama keseimbangan stabil. Jika digeser sedikit, benda kembali ke posisi semula. Contohnya bola di dalam mangkuk. Lalu ada kesetimbangan labil. Jika digeser sedikit, benda semakin menjauh dari posisi awal. Contohnya bola di atas puncak bukit. Lalu juga ada keseimbangan netral. Jika digeser, benda tetap di posisi barunya. Contohnya bola di lantai dasar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan contohnya. Yang pertama ada luas bidang tumpu. Semakin luas bidang tumpu dan semakin stabil. Contohnya, orang berdiri dengan kaki terbuka lebar lebih stabil dibandingkan orang berdiri dengan kaki rapat. Lalu kedua ada tinggi pusat berat. Semakin rendah pusat berat, semakin stabil. Contohnya, mobil balap lebih stabil karena rendah. Lalu yang ketiga ada letak garis gaya berat. Jika garis gaya berat masih di dalam bidang tumpu, semakin stabil. Jika keluar, benda jatuh. Contohnya, orang yang terlalu condong ke depan itu bisa jatuh. Yang keempat, ada berat benda. Semakin berat dan rendah, biasanya lebih stabil. Contohnya, lemari besar lebih sulit didorong daripada kursi kecil. Yang keempat ada pusat gaya berat dan contohnya. Pusat gaya berat, pusat massa, adalah titik tempat seluruh berat benda seolah-olah terkumpul. Contohnya, pada penggaris lurus di tengahnya. Lalu pada bola, tempat di tengah bola. Terus pada orang berdiri, sekitar bagian perut bawah. Yang kelima ada gaya berat. Garis gaya berat adalah garis khayal vertikal dari pusat berat menuju ke bawah ke tanah. Fungsi yaitu untuk menentukan benda stabil atau tidak stabil. Jika garis gaya berat masih berada dalam bidang tumpu atau stabil, atau jika keluar dari bidang tumpu, benda akan jatuh. Contohnya itu orang berdiri tegak, itu bisa stabil. Dan orang miring, garis keluar, itu bisa jatuh. Dan yang keenam ada postur. Postur adalah posisi atau sikap tubuh saat berdiri, duduk, atau bergerak. Postur yang baik itu yaitu tubuh tegak, lalu pusat berat seimbang dan tidak terlalu membungkuk. Contohnya duduk dengan punggung tegak atau postur baik. Dan yang kedua ada membungkuk lama. Postur kurang baik dan mudah lelah. Kesimpulannya yaitu kesetimbangan dipengaruhi oleh luas bidang tumpu, tinggi pusat berat, letak garis gaya berat, dan berat benda. Semakin luas bidang tumpu dan semakin rendah pusat berat dan semakin stabil. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.